Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Intan di Belajar Bahasa Indonesia. Di video kali ini, Bu akan membahas tentang bab ketiga, yaitu tentang teks ceramah. Tentang teks ceramah ini akan dibagi menjadi dua part ya, atau dua bagian. Jadi ini bagian yang pertama, nanti yang bagian keduanya akan segera menyusul. Nah, sebelumnya kalian ada yang sering dengerin ceramah enggak? Baik itu di TV, media sosial, ataupun secara langsung di tempat-tempat halayak umum. Pasti ada kan? Nah, sebelum kita lanjut ke tentang teks ceramah, Ibu minta kalian mendengarkan atau menonton cuplikan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, adik-adik yang berbahagia, akhir-akhir ini pemilihan kata oleh masyarakat cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan pada zaman saya ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan yang sering sekali banyak keluar dari masyarakat. Contohnya ketika demonstrasi, rapat, maupun bermedia sosial, kata-kata yang dikeluarkan oleh masyarakat itu bersifat kasar, menyerang, dan tentu saja itu sangat menggores hati orang yang menerimanya. Fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berbahasa berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya kesopanan atau kesantunan berbahasa. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat. Jadi, kalau kita perhatikan, banyak anak-anak yang sekarang atau masyarakat yang tidak memperhatikan kesantunan karena tidak mengerti tentang adat istiadat pergaulan yang harusnya mereka ikuti yang sesuai dengan moral dan norma. Maka berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang. Ketika kesantunan itu akan hilang, anak-anak itu kemudian menjadi anak-anak yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi ini tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Maka dari itu kita sama-sama membangun generasi masyarakat yang santun berbahasa, agar tercipta generasi-generasi yang bisa mengharumkan nama Indonesia dari mulai kesantunan berbahasa mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah ditonton belum? Kalau sudah, marilah kita belajar teks ceramah. Nah, sebelum ada yang tahu tidak tentang teks ceramah itu apa? Kan tadi sudah menonton kan? Ada yang tahu nggak? Betul sekali. Teks ceramah adalah teks yang dijadikan pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan lain sebagainya. Kalau tadi mau menyampaikan tentang informasi atau pengetahuan seputar COVID-19 yang sedang terjadi di negara Indonesia ini, yaitu berbentuk teks ceramah. Nah, fungsi teks ceramah ini ialah untuk mempermudah proses penyampaian ceramah atau informasi dari seorang yang menguasai ilmu tersebut ke halayak umum. Itu. Jadi kalian kalau nggak pakai teks ceramah biasanya akan kemana-mana obrolannya atau bisa jadi tidak nyambung karena tidak dibuat teksnya terlebih dahulu. Kalau kalian sudah buat teksnya, kalian jadi tahu apa yang akan kalian bahas, patokannya apa saja, dan kalian bisa menyampaikannya dengan sangat baik kepada audiens atau penonton. Tuh. Nah, teks ceramah itu bisa disampaikan melalui TV, radio, bahkan media sosial yang sekarang sedang marak sekali. Kalau kalian pasti kalau ceramah itu lihatnya di YouTube ya, di Instagram, ataupun masih banyak media lainnya. Nah, ceramah itu terbagi menjadi dua nih, ada pidato dan ada khutbah. Perbedaannya, kalau pidato itu adalah ceramah yang bersifat persuasif atau mengajak. Biasanya hal-hal yang dibicarakan dalam teks pidato itu bersifat keilmuan atau pengetahuan.
Sedangkan kalau khutbah, kalau yang kalian tahu nih pasti ya, biasanya penyampaiannya berupa ilmu-ilmu keagamaan, praktik ibadah, dan ajakan mengenai keagamaan. Biasanya kalau pidato kalian temukan di pidato pejabat-pejabat ya, ataupun teman-teman kalian saat di depan. Ataupun kalau khutbah biasanya nih anak laki-laki nih ketika Jumatan pasti kan ada yang namanya khutbah kan. Nah kalau untuk perempuan kalian bisa lihat atau cari di pengajian-pengajian ataupun di media sosial. Itu ya tentang teks ceramah. Nah sekarang kita masuk ke struktur teks ceramah. Kalau kalian menyimak video atau cuplikan teks ceramah yang tadi disampaikan, itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama itu pendahuluan atau tesis. Nah pendahuluan ini berisi tentang isu, permasalahan atau pandangan umum penulisnya atau yang penceramahnya. Misalnya yang tadi disampaikan tentang kesantunan berbahasa, isunya atau permasalahannya yaitu tentang akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat yang tidak menerapkan kesantunan berbahasa. Misalnya ketika demonstrasi, rapat, bahkan ketika di media sosial, mereka jarang sekali mengindahkan tentang kesantunan berbahasa. Padahal ketika mereka tidak santun dalam berbahasa, menggunakan bahasa kasar dan lain sebagainya, itu akan menggoreskan luka yang teramat dalam bagi orang yang mendengarnya. Misalnya nih, kalau kalian dikatai misalnya jelek, misalnya hitam, yang kayak gitulah ya, body shaming atau menjelekan bentuk tubuh orang. Nah itu kan kalian yang menerima atau mendengarnya pasti sakit hati kan. Nah itu yang sekarang jarang sekali kita atau sering kita temui di masyarakat Indonesia, dan jarang sekali orang-orang yang tidak melakukan hal itu, rata-rata seperti itu. Nah itu merupakan pendahuluan atau tesis dari teks ceramah yang tadi disampaikan. Yang kedua ada isi atau rangkaian argumen. Itu berisi tentang pendapat penulis maupun fakta-fakta tentang topik yang dibicarakan. Misalnya nih yang tadi Ibu sampaikan bahwa kesantunan berbahasa ini erat kaitannya dengan adat istiadat atau budaya. Ketika orang itu tidak santun berbahasa, berarti mereka tidak mengenal adat istiadat yang sesuai dengan etika atau moral yang ada di Indonesia. Itu merupakan pendapat penulis terkait kesantunan berbahasa. Nah yang ketiga ada penutup atau penegasan kembali. Isinya merupakan simpulan dan rangkuman. Yang tadi Ibu sampaikan atau yang kalian tadi simak, itu ada simpulan dan ajakan di akhirnya untuk kita tetap bersama-sama menjaga generasi kita, menjaga masyarakat, saling mengingatkan untuk menerapkan kesantunan berbahasa. Yaitu simpulan atau rangkuman dari teks ceramah yang tadi disampaikan. Itu namanya penutup atau penegasan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama adalah kata ganti tunggal atau orang pertama. Jadi, dalam teks ceramah itu Ibu harap atau seharusnya kalian menggunakan kata saya. Saya merasa, jangan aku. Kenapa? Karena ketika kita berceramah, kita kan berada di depan halayak umum atau publik. Jadi menggunakan kata saya itu lebih santun atau lebih sopan dan lebih mudah diterima oleh penonton daripada menggunakan kata aku yang cenderung menunjukkan keangkuhan seseorang. Yang kedua adalah kata ganti kedua jamak atau sapaan. Nah ini untuk audiensnya atau penontonnya, misalnya hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Dalam teks ceramah, Ibu harap kalian tidak menggabungkan hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Jangan ya, kenapa? Karena itu menunjukkan ketidakefektifan berbahasa. Kenapa? Karena kan hadirin itu sudah banyak, ditambah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, itu semakin banyak. Jadi kalau kalian mau mencakup semuanya menggunakan kata hadirin, atau kalian mau langsung terwujudkan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, itu boleh. Tapi jangan disatukan dengan kata hadirin.
Yang ketiga adalah konjungsi kausalitas. Seperti yang kalian tahu, berarti konjungsi kausalitas itu apa? Kata hubung sebab akibat. Contohnya karena, oleh sebab itu, akibatnya, dan lain-lain. Yang keempat adalah konjungsi kronologis. Kalau kausalitas sebab akibat, berarti kalau kronologis adalah urutan waktu atau kronologis. Misalnya kemudian, lalu, setelah itu. Lalu ada yang kelima, kata teknis. Kata teknis itu kata-kata yang ada di bidang tertentu atau khusus. Misalnya kalau kalian membicarakan kesantunan berbahasa, berarti ada misalnya kalimat, frasa, klausa, itu kan kata-kata teknis di bidang bahasa nih. Kalau kalian tentang keagamaan, pasti kan ada hadis, Al-Quran, lalu juga misalnya menggunakan bahasa Arabnya. Lalu kalau kalian bahas tentang COVID-19, berarti ada tentang kesehatannya ya, virus, itu kan juga kata-kata teknis atau kata-kata khusus yang di bidang tertentu, jadi jarang digunakan sehari-hari. Lalu ada keenam, kata kerja mental yang melibatkan pekerjaan atau yang memperlihatkan pekerjaan yang tidak terlihat. Misalnya memprihatinkan, itu kan ada suatu kegiatan yang dilakukan, yaitu prihatin tapi tidak terlihat kan, atau merasakan atau mengkhawatirkan, itu kata-kata atau kata kerja mental. Jadi pekerjaan yang melibatkan perasaan atau mental dan tidak terlihat pekerjaannya itu. Lalu ada kata persuasif. Kalau kalian mendengar persuasif, berarti ada kata-kata yang sifatnya mengajak. Contohnya marilah, sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kalimat majemuk bertingkat. Apa itu majemuk bertingkat? Kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antar klausa yang tidak setara. Nah, untuk kalimat majemuk bertingkat ini akan ibu bahas di video bagian kedua. Nah, itu saja yang bisa ibu sampaikan di video ini. Jangan lupa kalian untuk mengisi di kolom komentar nama, kelas, dan bilang saya hadir. Oke ya. Jangan lupa juga merangkum di buku tulis kalian. Terima kasih anak-anak, sampai berjumpa lagi di Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.